Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana mungkin seorang kepala intelijen, orang yang tugasnya memburu mata-mata, justru menjadi target yang berhasil ditemukan dan dieliminasi? Pada 6 April 2026, Iran mengumumkan kematian Majid Hademi di Tehran. Bukan dalam pertempuran terbuka, tapi dalam sebuah serangan yang disebut sangat presisi. Dan yang lebih mengejutkan, Israel mengklaim bertanggung jawab. Ini bukan sekadar kehilangan satu pejabat tinggi. Ini adalah tanda bahwa sesuatu di dalam sistem keamanan Iran mungkin telah ditembus. Karena jika seorang penjaga rahasia bisa ditemukan, maka pertanyaannya berubah menjadi lebih besar. Siapa yang sebenarnya sedang mengawasi? Dan siapa yang tanpa sadar sedang diawasi? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana mungkin seorang kepala intelijen, orang yang tugasnya memburu mata-mata, justru bisa menjadi target yang berhasil ditemukan dan dibunuh? Pada 6 April 2026, Iran mengumumkan sesuatu yang mengguncang logika dasar perang modern. Majid Hademi, kepala organisasi intelijen IRGC, tewas dalam serangan di Tehran. Di saat yang sama, Israel menyatakan bahwa kematian itu memang merupakan hasil operasi mereka. Sejak titik itu, peristiwa ini langsung berubah dari sekedar kabar duka menjadi sinyal keras bahwa benteng keamanan Iran sedang diuji di level paling dalam. Hademi bukan figur seremonial, ia bukan komandan yang tampil di depan kamera sambil memimpin barisan pasukan. Perannya jauh lebih sunyi, tetapi jauh lebih menentukan. Ia bekerja di ruang yang tidak terlihat publik, membaca ancaman sebelum ancaman itu menjadi ledakan, menutup celah sebelum celah itu berubah menjadi kebocoran, dan mengawasi agar tubuh IRGC tidak disusupi pihak lawan. Karena itu, kematiannya membawa bobot yang berbeda. Ketika seorang pejabat militer gugur di garis depan, itu bisa dibaca sebagai risiko perang. Tetapi ketika kepala intelijen gugur di ibu kota, itu terasa seperti alarm yang berbunyi dari dalam bangunan itu sendiri. Pada hari yang sama, laporan internasional menunjukkan bahwa gelombang serangan Israel di Tehran tidak berhenti pada satu nama. Asghar Bagheri, komandan unit 840 dari Quds Force, juga diklaim tewas. Unit ini dikenal sebagai bagian yang menangani operasi sensitif di luar negeri. Artinya, target yang dipilih bukan orang sembarangan, melainkan simpul yang menghubungkan jaringan operasi, keamanan, dan pengaruh Iran di luar perbatasannya. Dari sini pola awalnya mulai terbaca. Yang diburu bukan sekedar kekuatan tempur, tetapi otak yang mengatur arah gerak, orang-orang yang menyimpan peta rahasia, serta figur yang mengetahui terlalu banyak hal untuk dianggap target biasa. Tekanan juga tidak hanya diarahkan ke manusia. Masih pada 6 April 2026, kompleks petrokimia Asaluyeh ikut dihantam. Kawasan ini sangat penting karena terkait langsung dengan denyut energi Iran. Laporan yang beredar menyebut gangguan pada fasilitas utilitas, termasuk pasokan listrik ke sejumlah unit petrokimia. Di Tehran, kerusakan juga dilaporkan menyentuh area sekitar pusat pendidikan teknologi. Itu membuat serangan hari itu terlihat semakin terstruktur. Satu sisi menyasar kepala intelijen, sisi lain menyentuh energi, lalu sisi lain lagi menekan saraf teknologi kota. Bila rangkaian ini dilihat secara utuh, maka yang muncul bukan gambaran serangan acak. Ini terlihat sebagai upaya menekan Iran di beberapa lapisan sekaligus dalam satu momentum. Keamanan internalnya diguncang, jaringan operasionalnya dipukul, sumber tenaganya disentuh, dan suasana kotanya dibuat tidak stabil.
Karena itu, 6 April 2026 menjadi tanggal yang penting bukan hanya karena satu pejabat tinggi tewas, tetapi karena hari itu memperlihatkan bahwa perang sudah bergerak ke tingkat yang lebih presisi, lebih dalam, dan jauh lebih personal bagi pusat kekuasaan Iran. Yang membuatnya semakin berat, serangan ini terjadi di Tehran, kota yang seharusnya menjadi ruang paling terlindungi bagi pejabat setingkat dirinya. Kematian di pusat pemerintahan selalu membawa pesan berbeda. Itu menandakan bahwa musuh tidak sekedar mampu menyerang, tetapi juga mampu memilih waktu, membaca pergerakan, dan mendekati titik yang selama ini dianggap aman, tanpa terlebih dulu menyentuh garis depan. Dalam hitungan waktu yang tidak panjang, sebelum 6 April 2026, posisi Kepala Intelijen IRGC sudah mengalami pergantian karena kematian figur sebelumnya dalam serangan serupa. Ketika Majid Khademi mengambil alih pada 2025, situasinya sudah berada dalam tekanan tinggi. Artinya, ia tidak memulai dari kondisi stabil, tetapi dari titik di mana sistem keamanan sedang diuji. Ketika ia kemudian tewas dalam serangan di Tehran, pola ini tidak lagi terlihat sebagai kejadian tunggal. Dua figur di jalur yang sama jatuh dalam rentang waktu yang berdekatan, dan itu langsung mengubah cara peristiwa ini dibaca. Dalam struktur intelijen, keberhasilan melindungi informasi sama pentingnya dengan kemampuan mengumpulkan informasi. Jika dua posisi puncak bisa ditembus secara berurutan, maka yang dipertanyakan bukan hanya kemampuan pertahanan, tetapi juga kemungkinan adanya celah yang tidak terlihat di dalam sistem itu sendiri. Karena itu, fokus perhatian mulai bergeser, bukan lagi hanya pada kekuatan serangan dari luar, tetapi pada kemungkinan bahwa ada sesuatu di dalam yang tidak lagi sepenuhnya terkendali. Indikasi ini tidak muncul tanpa konteks. Pada 13 Maret 2026, laporan internasional menyebut bahwa beberapa serangan Israel di Iran dilakukan dengan bantuan informasi dari lapangan. Informasi itu tidak datang dari satelit atau pengamatan jarak jauh semata, tetapi dari sumber yang berada di dalam wilayah target. 2 hari setelahnya, pada 15 Maret 2026, aparat Iran mengumumkan penangkapan ratusan orang yang dituduh menyebarkan informasi sensitif. Angka yang disebut mencapai ratusan menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap infiltrasi bukan sekadar asumsi, tetapi sudah dianggap sebagai ancaman nyata oleh otoritas setempat. Ketika konteks ini diletakkan berdampingan dengan kematian Khademi pada 6 April 2026, gambaran yang muncul menjadi jauh lebih kompleks. Tidak ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi bahwa posisi Khademi dibocorkan oleh pihak dalam. Tetapi, dalam logika operasi intelijen, akurasi target seperti ini jarang terjadi tanpa kombinasi antara pengintaian teknis dan informasi manusia. Semakin presisi serangan, semakin besar kemungkinan adanya data yang bersifat spesifik, termasuk pola pergerakan, lokasi, atau waktu yang tepat untuk menyerang. Ini yang membuat peristiwa tersebut terasa lebih mengganggu. Ancaman dari luar selalu bisa diperkirakan, dihitung, dan dihadapi dengan sistem pertahanan. Tetapi ketika kemungkinan ancaman juga datang dari dalam, maka batas antara aman dan tidak aman menjadi kabur. Setiap informasi menjadi lebih sensitif, setiap komunikasi menjadi lebih berisiko, dan setiap keputusan harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa tidak semua yang berada di dalam sistem benar-benar aman. Dalam situasi seperti ini, dampak terbesar tidak selalu terlihat dalam bentuk kerusakan fisik. Efeknya muncul dalam bentuk tekanan psikologis dan perubahan cara kerja. Sistem keamanan yang sebelumnya berjalan dengan tingkat kepercayaan tertentu mulai dipaksa untuk beradaptasi dengan tingkat kecurigaan yang lebih tinggi. Koordinasi menjadi lebih hati-hati, alur informasi menjadi lebih terbatas, dan proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lambat karena adanya lapisan verifikasi tambahan. Pada titik ini, kematian Khademi tidak lagi berdiri sebagai peristiwa individual. Ia berubah menjadi simbol bahwa medan perang telah masuk ke ruang yang lebih dalam, ruang di mana informasi menjadi senjata utama dan kepercayaan menjadi titik paling rentan.
Dalam ruang seperti itu, yang paling menentukan bukan hanya siapa yang memiliki kekuatan terbesar, tetapi siapa yang mampu mengetahui lebih dulu, lebih dalam, dan lebih akurat daripada lawannya. Dalam hitungan jam setelah rangkaian serangan pada 6 April 2026, situasi langsung bergerak keluar dari batas kota Tehran. Iran tidak menunggu lama untuk merespons. Peluncuran misil dilaporkan mengarah ke wilayah Israel dan kawasan sekitarnya, menandakan bahwa konflik ini telah masuk ke fase balasan terbuka. Ritme kejadian berubah cepat, dari operasi presisi menjadi pertukaran serangan yang saling meningkatkan tekanan. Dalam dinamika seperti ini, setiap langkah bukan hanya aksi militer, tetapi juga pesan politik yang ingin disampaikan ke lawan dan dunia. Pada 7 April 2026, eskalasi itu semakin terlihat ketika wilayah Teluk ikut terseret. Pertahanan udara Arab Saudi dilaporkan mencegat sejumlah misil yang mengarah ke kawasan timur negara tersebut. Puing dari pencegatan itu jatuh di sekitar fasilitas energi, menciptakan kekhawatiran baru bahwa konflik tidak lagi terbatas antara dua pihak utama. Dalam waktu hampir bersamaan, pernyataan dari pihak Iran menyebut bahwa serangan juga diarahkan ke kompleks petrokimia di Jubail sebagai bentuk balasan atas apa yang terjadi di Asaluyeh sehari sebelumnya. Titik ini menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana sasaran energi mulai menjadi bagian dari rantai serangan. Ketika infrastruktur energi masuk ke dalam daftar target, dampaknya langsung melampaui medan perang. Pasar global bereaksi cepat terhadap potensi gangguan pasokan. Pada 7 April 2026, laporan internasional mencatat bahwa harga minyak melonjak tajam, mendekati level yang sebelumnya hanya muncul dalam skenario krisis besar. Situasi ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap jalur distribusi utama, terutama Selat Hormuz, yang selama ini menjadi nadi pergerakan energi dunia. Ketika jalur itu terguncang, efeknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat konflik, tetapi juga oleh negara yang bergantung pada stabilitas pasokan energi. Dalam kondisi seperti ini, perang tidak lagi bisa dipandang sebagai peristiwa yang terisolasi. Satu serangan di Tehran menciptakan reaksi berantai yang menjalar ke berbagai sektor. Keamanan berubah menjadi isu regional, energi berubah menjadi isu global, dan ketegangan militer berubah menjadi tekanan ekonomi yang dirasakan oleh banyak pihak. Bahkan bagi negara yang tidak terlibat langsung, dampaknya tetap terasa melalui harga bahan bakar, biaya produksi, dan stabilitas pasar. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah cara setiap pihak membaca dan merespons perkembangan tersebut. Israel menunjukkan kesiapan untuk melanjutkan operasi dalam jangka waktu yang lebih panjang, menandakan bahwa serangan bukan hanya respons sementara, tetapi bagian dari strategi yang lebih luas. Di sisi lain, Iran memperlihatkan bahwa mereka tidak akan diam ketika pusat sistemnya diserang. Kedua arah ini menciptakan ruang eskalasi yang terus terbuka, di mana setiap serangan berpotensi memicu serangan berikutnya dengan intensitas yang lebih tinggi. Dari rangkaian kejadian antara 6 dan 7 April 2026, terlihat jelas bahwa konflik ini telah melampaui batas konvensional. Ia tidak lagi hanya soal kekuatan militer di lapangan, tetapi juga tentang kontrol informasi, stabilitas energi, dan persepsi kekuatan di mata dunia. Dalam konteks seperti ini, setiap kejadian kecil bisa menjadi pemicu perubahan besar, dan setiap keputusan membawa konsekuensi yang jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan. Dari satu serangan di Tehran pada 6 April 2026, terlihat bagaimana sebuah operasi presisi mampu membuka lapisan terdalam dari sebuah sistem keamanan negara. Bukan hanya soal siapa yang diserang, tetapi bagaimana target itu dipilih, bagaimana waktu ditentukan, dan bagaimana dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa perang modern tidak lagi berdiri di satu garis depan, melainkan bergerak di banyak dimensi sekaligus, dari intelijen, energi, hingga stabilitas global. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta,
mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.